Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk saling ajak atau saling nasihat menasihati atau menyeru kepada semua manusia untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan segala diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Tentu di dalam melaksanakan ajakan tersebut tentu ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Tidak semata-mata menyampaikannya saja. Misalnya saudara-saudara sekalian, menyampaikan ajakan kepada orang-orang yang di luar agama Islam atau orang-orang yang belum mendalami agama, tentu menyampaikan ajakan tersebut harus dengan sangat bijaksana, harus dengan sangat baik, dan diusahakan tidak ada semacam perdebatan. Bahkan berdakwah atau mengajak kepada mereka tentu sangatlah baik dengan cara mengutamakan akhlak, karena Rasulullah SAW sendiri kebanyakan orang-orang mengikuti beliau bukan karena ajakan beliau atau dakwah, tapi karena akhlak yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW, sehingga banyak orang-orang yang belum beragama Islam masuk ke dalam agama Islam karena akhlak beliau. Inilah yang dimaksud dengan hikmah. Kemudian saudara-saudara sekalian, berdakwah kepada orang-orang yang belum memeluk agama Islam atau saudara-saudara kita yang belum sepenuhnya mengamalkan ajaran Islam, tentu kita tidak boleh berdakwah dengan cara yang keras. Kita harus perlahan-lahan. Umpamanya saudara-saudara sekalian, bahwa kalau kita menyampaikan dakwah kepada orang yang belum sholat umpamanya, atau orang yang belum masuk Islam, lalu kita berkata bahwa kalau kamu tidak sholat maka kamu akan masuk neraka, maka tentu hal itu mungkin bisa ditanggapi lain oleh orang yang mendengarkan perkataan kita. Beda orang yang memang diberi petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia tanggapi dengan sangat baik. Tapi orang yang belum mendapat hidayah, langsung kita kasih yang perkataan yang demikian, tentu akan muncul ketersinggungan. Karena orang-orang yang belum masuk ke dalam Islam atau orang yang sudah beragama Islam tapi belum mengamalkan yang namanya ibadah-ibadah, maka kita harus perlahan-lahan, pendekatannya harus baik. Umpamanya saudara-saudara sekalian, masalah sholat, kita menganjurkan kepada mereka untuk melakukan sholat karena syarat utama seseorang dikatakan Islam adalah melakukan sholat. Jadi inilah yang kita tekankan yang paling utama. Masalah dia melakukan perbuatan-perbuatan, apakah itu minuman keras, berjudi, itu hal yang tidak perlu kita dorong secepatnya. Karena apabila orang sudah mengamalkan sholat, sudah barang tentu cepat atau lambat dia akan meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Karena metode seperti ini dilakukan juga oleh Rasulullah dan para sahabat serta ulama-ulama. Karena ada sewaktu zaman Nabi ada seorang yang ingin masuk Islam, namun dia belum bisa meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam. Namun Rasulullah SAW cuma memberikan syarat kepadanya untuk jangan berbohong. Dan setelah diberikan syarat kepadanya bahwa jangan berbohong, lambat laun segala amalan yang bertentangan dengan ajaran Islam dia tinggalkan dengan sendirinya. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian,
perlu mengutamakan akhlak dalam berdakwah. Kemudian seterusnya saudara-saudara sekalian, penguatan dakwah kedua adalah apabila seseorang yang sudah mengamalkan ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa taala secara zahir, namun belum memiliki akhlak yang begitu baik, maka disitulah kita menekankan bahwa sholat tanpa disertai akhlak, maka sholat tersebut memiliki faedah atau kemanfaatan sangat sedikit. Karena orang yang sholat sebenarnya maka dia akan meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Jadi tingkatan dakwah itu dinaikkan semacam strong atau volume dakwah kita tingkatkan lagi. Seterusnya saudara-saudara sekalian, apabila orang sudah menyadari atau memahami betapa pentingnya akhlak dan ibadah, maka tingkatan dakwah itu kita tingkatkan lagi bahwa ibadah dan akhlak itu akan memiliki keutamaan besar apabila disertai dengan cinta dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya di sini tingkatan dakwah kita ditingkatkan lagi ke arah yang lebih tinggi kepada orang-orang yang pondasi agamanya sudah bagus, akhlaknya sudah bagus, ibadahnya sudah bagus, namun tingkatan dakwahnya ditingkatkan lagi ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu bagaimana rasa takut itu benar-benar berada di dalam hati. Rasa cinta kepada Allah itu benar-benar ada di dalam hati. Dengan cara selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dalam waktu atau situasi apapun di situ. Karena kita dakwakan demikian karena seluruh ibadah yang kita lakukan, akhlak kita yang baik namun tidak disertai zikir, maka kemanfaatannya atau keutamaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangatlah sedikit. Beda kalau seluruh amalan tersebut disertai dengan zikir. Inilah saudara-saudara sekalian tahapan-tahapan dakwah, karena tidak bisa dibalik. Umpamanya orang yang belum ada pondasinya yang kuat, akhlaknya belum bagus, ibadahnya belum bagus, langsung kita berikan dia dakwah berupa amalan cinta dan takut, inilah biasanya orang tidak melaksanakan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, karena dia berpikir bahwa yang penting kita berzikir dan cinta kepada Allah, maka ibadah lain tidaklah perlu, ini berbahaya. Jadi mendakwakan zikir, mendakwakan ilmu cinta, ilmu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memang akhlak dan ibadahnya sudah baik. Jadi di waktu dia sudah mendalami zikir, ibadahnya pun tambah kuat. Kecuali saudara-saudara sekalian, ada juga kejadian orang-orang yang ibadahnya belum bagus, akhlaknya belum bagus, tapi menerima dakwah zikir, dakwah cinta atau dakwah tasawuf, malah syariatnya juga menjadi kuat. Jadi artinya tergantung hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara-saudara sekalian, kapan kita menggunakan dakwah secara keras? Dakwah secara keras ini digunakan apabila ada yang hendak merendahkan agama Allah Subhanahu wa taala, misalnya mengajak berperang atau sudah merendahkan kewibawaan agama kita, merendahkan Rasulullah SAW. Disitulah metode dakwah keras itu harus dilakukan, karena ini menyangkut syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu saudara-saudara sekalian, metode dakwah ini perlu kita perhatikan agar pelaksanaannya tidak membuat semacam kegaduhan atau semacam malah membuat agama kita tidak terpandang. Jadi proses tahapan dakwah harus melalui proses-proses
Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tadi dengan cara hikmah, dengan pelajaran yang baik, walaupun berdebat harus dengan cara baik pula. Olehnya kita saudara-saudara sekalian, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita kepada jalan yang benar, menunjukkan kepada saudara-saudara kita jalan yang benar, menunjukkan kepada keluarga dan kerabat kita jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin.